tentang keterbagian. Oke, keterbagian. Yang pertama, kalau keterbagian, sebuah bilangan dapat habis dibagi oleh 2, itu cirinya ingat bilangannya seperti apa Bapak Ibu? Pasti bisa ya. Cirinya, ciri sebuah bilangan yang habis dibagi 2, Bapak Ibu apa ya? Yang genap. Iya, yang genap itu yang bagaimana Pak? Bilangan genap itu yang bagaimana? Angka satuannya habis dibagi 2, gitu kan Bapak Ibu ya? Jadi sebuah bilangan habis dibagi 2 itu apabila angka satuannya, jadi Bapak Ibu nggak usah lihat angka selain angka satuan, berarti angka satuannya saja. Angka satuannya habis dibagi oleh 2. Itu kalau bilangan habis dibagi 2. Sekarang kalau sebuah bilangan habis dibagi 3. Oke. Ciri-cirinya bagaimana ya Bapak Ibu ya kalau sebuah bilangan habis dibagi oleh 3? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Boleh menuliskan atau mau langsung membuka mic-nya? Silahkan boleh. Saya tulis dulu di kolom yang kosong. Oke. Yang tadi bilangan yang apa? Kurang jelas Bapak Ibu? Tadi Ibu siapa? Sebuah bilangan habis dibagi 3. Jika apa Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Jika jumlah angka penyusun. Ya. Kenapa Bu? Bunyi mic-ku ini Kak. Nggak apa-apa Bu, salah juga. Jumlah angka penyusunnya habis dibagi 3 juga. Habis dibagi 3. Contohnya begini Bapak Ibu. 3, 2, 7, 8. Ini udah jelas lihat angka satuannya 8 habis dibagi 2 ya, berarti bilangan ini habis dibagi 2. Nah, sekarang ini habis dibagi 3 tidak? Jadi nggak usah Bapak Ibu bagi secara manual. Kita lihat angkanya, dijumlahkan angkanya. 3 tambah 2, 6 tambah 7, 13. 13 tambah 8 berapa? 21. Nah, 21 itu habis dibagi 3. Berarti bilangan 3278 ini habis dibagi 3. Itu ciri sebuah bilangan habis dibagi 3. Sekarang kalau bilangan habis dibagi 4. Habis dibagi 4, ciri-cirinya bagaimana sebuah bilangan habis dibagi 4? Silakan Bapak Ibu mau menuliskan atau mau berbicara langsung. Ada tidak? Belum ada. Angka penyusun habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 bagaimana Bapak Ibu? Sebuah bilangan habis dibagi 4, sifatnya bagaimana? Ciri-ciri bilangannya bagaimana? Oke. Jumlah angka penyusunnya. Ya, jumlah angka penyusunnya Habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Oh, kita coba ya, kita coba. 2, 5, 7, 1. Bapak Ibu, kalau habis dibagi 4 itu, kalau 100, Bapak Ibu habis dibagi 4 nggak 100? Habis, betul. Berarti kalau ini 500, apalagi 2000 ya. 500 habis dibagi 4. Berarti cara menentukan sebuah bilangan habis dibagi 4, Bapak Ibu tinggal melihat 2 angka terakhirnya. Karena ini pasti 500 habis dibagi 4, apalagi ini 2000 habis dibagi 4 ya. Jadi sebuah bilangan habis dibagi 4 jika 2 angka terakhirnya ini harus habis dibagi 4. Jadi bukan angka penyusunnya habis dibagi 4, tapi lihat 2 angka yang terakhirnya ini habis dibagi 4. Yang berikutnya kalau habis dibagi 5. Pasti udah tahu ya. Habis dibagi 5 Bapak Ibu ciri-cirinya apa sebuah bilangan habis dibagi 5? Satu angka terakhirnya. Iya, satu angka terakhirnya bagaimana? Habis dibagi 5.
mungkin lebih tepat bukan habis dibagi 5 ya. Angka satuannya itu 0 atau 5. Tapi hampir betul sih ya. Jadi angka satuannya itu, lihat angka satuannya itu harus 0 atau harus 5. Nah, sekarang kalau habis dibagi 6. Nah, untuk habis dibagi 6, Bapak Ibu tidak ada sifat khusus, tapi 6 itu sebagai bentuk pemfaktoran. Sebentar. Nah, kita melihat tadi kita sudah belajar sebuah bilangan habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Sebentar, aduh, kemana-mana ini. Nah, sekarang kita melihat bahwa 6 ini adalah faktor dari 2 dan 3. Jadi faktor dari 6 ini adalah 2 dan 3. Jadi untuk melihat, memeriksa sebuah bilangan habis dibagi 6, maka bilangan tersebut harus habis dibagi 2 dan juga harus habis dibagi 3. Jadi ada 2 kali proses pemeriksaannya. Kemudian bagaimana kalau dengan habis dibagi 8 nanti? 8 itu, kalau 8 itu boleh diperiksa 2 kali atau boleh juga langsung. Kalau ribuan itu, ribuan habis dibagi 8 tidak Bapak Ibu? Kalau 1000 habis dibagi 8 tidak? Kalau 1000 habis dibagi 8 tidak Bapak Ibu? Habis ya? Habis, Pak. Dapatnya 125. Habis, Jadi ya. untuk memeriksa sebuah bilangan habis dibagi 8, apabila, coba saya ulangi lagi, kalau ini 2000 habis dibagi 8, berarti sebuah bilangan habis dibagi 8, Bapak Ibu harus memeriksa 3 angka terakhirnya. Kalau 3 angka terakhirnya habis dibagi 8, maka bilangan ini habis dibagi 8. Oke, itu pengantar sedikit mengenai keterbagian. Nah, sekarang oke, boleh diulang nanti penjelasannya Pak? Boleh. Nanti Bapak Ibu boleh menulis pertanyaannya. Jadi kesimpulannya, kalau sebuah bilangan habis dibagi 2, jika angka satuannya habis juga dibagi 2. Atau mungkin tadi dengan istilahnya bilangan genap ya. Kemudian sebuah bilangan habis dibagi 3, jika angka penyusunnya dijumlahkan itu habis dibagi 3 juga. Kemudian sebuah bilangan habis dibagi 4, Bapak Ibu nanti harus melihat 2 angka terakhirnya. Kalau 2 angka terakhirnya habis dibagi 4, maka bilangan itu habis dibagi 4. Sebuah bilangan habis dibagi 5 jika angka satuannya 0 atau 5. Nah, untuk bilangan yang lain, bilangan contohnya 6 itu faktornya adalah 2 dan 3. Jadi sebuah bilangan habis dibagi 6 jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Oke Bapak Ibu, kalau penjelasan saya terlalu cepat boleh di-cut, boleh diminta untuk diperlambat. Oke, sekarang kita mau masuk ke soal ini. Halo, maaf Pak. Halo. Ya, silakan Pak Mus. Boleh diulang tadi yang bilangan yang habis dibagi 3 itu jika angka penyusunnya ya habis dibagi 3. Betul. Itu yang lingkaran 21 itu dari mana ya? Itu contohnya Pak. Tadi. Gitu. Itu saya kasih contoh. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Nah, oke, siap. Nah, sekarang kita coba sebuah bilangan. Ini ada A97B6. Ini A itu sebuah angka bukan 0 ya, di sini bukan 0 karena 0 tidak mungkin di depan. Berarti A-nya itu mulai dari 1 sampai 9. Kemudian B juga, kalau di sini B posisinya di angka puluhan, ini bisa 0, jadi dari 0 sampai 9 juga. Nih, A97B6 ini adalah bilangan positif yang terdiri dari 5 angka, nah habis dibagi 11. Kita tentukan, maka nilai maksimum dari A tambah B adalah, berarti kita harus mencari kombinasi nilai A dan B sehingga angkanya menjadi maksimum. Oke Bapak Ibu, nah sekarang tadi sudah saya jelaskan kalau keterbagian oleh 5, oleh 8, oleh 4. Nah sekarang kalau sebuah bilangan habis dibagi 11, ciri-cirinya bagaimana ya Bapak Ibu? Ini saya coba menjelaskan. Aduh. Ini soal dari, ini bukan ini ya. Yang muncul apa Bapak Ibu, yang
tulisan saya sudah muncul belum? Nah, Saya menulis huruf H, muncul tidak? Muncul. Oke, siap. Oke. Saya kasih contoh langsung saja Bapak Ibu ya. Saya ada angka 7, 8, 2, 5, 4. Untuk menunjukkan bahwa ini habis dibagi 11, Bapak Ibu harus mencari jumlah bilangan urutan ganjil dan genap. Ini untuk urutan ganjil itu 7, 2, dan 4. Jadi Bapak jumlahkan 7 tambah 2 tambah 4. 13. Kemudian bilangan urutan genap ini 8 dan 5. Bapak jumlahkan 8 dan 5. Berapa di sini jumlahnya? 13 juga. Nah, ketika dicari selisihnya, nah apabila selisihnya itu habis dibagi 11, maka bilangan ini habis dibagi 11. Ulangi Bapak Ibu. Ulangi ya. Ini ada sebuah bilangan terdiri dari 5 angka. Ini urutan pertama 7, urutan kedua 8, urutan ketiga 2, urutan keempat 5, urutan kelima 4. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan untuk urutan ganjil. 7, 2, dan 4. Untuk ganjil. Kemudian kita jumlahkan 7, 2 dengan 4, 13. Kemudian bilangan untuk urutan genap 8 dan 5. Jumlahnya juga 13. Kemudian cari selisihnya. Nah, ketika selisihnya habis dibagi 11, maka bilangan tersebut, yaitu ini, 78.254, habis dibagi 11. Bisa diikutin Bapak Ibu? Oke ya? Nah, sekarang kita punya soal A97B6. Coba Bapak Ibu tulis bilangan urutan ganjilnya. Berapa saja Bapak Ibu? Dibuka saja Bapak Ibu mic-nya, nggak apa-apa. 1 A tambah 7 tambah 6. A 7 6. Pinter. A tambah 7 tambah 6. Itu untuk urutan ganjil ya. Iya. Nah, untuk urutan genapnya? 9 tambah B. 9 tambah B. Nah, ini silahkan disederhanakan. Nanti Bapak Ibu cari selisihnya. Berapa dapatnya? A ganjil. Yang pertama, plus A 13. tambah 13 ya. Yang bawah A plus 13. 9 plus B. Nah, kita kurangi. Berarti A minus B. A kurang B tambah berapa? 12 kurang 9. Tambah 4. Tambah 4. Nah, A kurang B tambah 4. Ini hasilnya harus kelipatan 11. Kelipatan 11 itu mungkin 0, mungkin negatif 11, mungkin 11, mungkin juga 22, mungkin juga negatif 22. Tapi mungkin tidak ya sampai negatif 22. Kita cek ya. Ini A paling besar nilainya berapa Bapak Ibu? A paling besar? 9. 9. A paling besar 9. Kemudian kalau B paling kecil berapa? B paling kecil nilainya berapa? Kalau B paling kecil nilainya berapa? 6. 0 ya? 0. Paling kecil 0. Jadi supaya nilai ini besar, berarti ini A-nya harus 9, B-nya harus 0, berarti 9 kurangi 0, 9 tambah 4, 13. Berarti di sini hasil paling besarnya 13. 13. Tidak mungkin sampai 22, tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar di sini 11. Memungkinkan. Nah, itu. Kalau A kurang B tambah 4 sama dengan 11, kita punya nilai A kurang B-nya jadi berapa, Bapak Ibu? 7. A kurang B-nya sama dengan 7. Nah, untuk A kurang B sama dengan 7 ini ada beberapa kemungkinan ya, Bapak Ibu ya? Iya. A-nya berapa coba A-nya? 9. A 9, B-nya 2. Terus A-nya 8, B-nya B-nya 1.
B-nya 1. A-nya 7, B-nya 0. 0. Itu salah satu kemungkinannya ya. Kalau lihat dari sini A tambah B yang paling maksimum yang mana kalau lihat dari sini? Yang ini ya. 9 tambah 2. 9 tambah 2. Nah, itu kalau hasilnya itu 11. Mungkin tidak di sini hasilnya itu 0. Mungkin tidak di sini hasilnya 0. Supaya 0 berarti, saya ulangi tulis lagi di bawah ya. A kurangi B tambah 4 sama dengan 0. Atau A kurangi B sama dengan negatif 4. Ada tidak sebuah bilangan A dikurangi B hasilnya negatif 4? Berarti ini harus lebih kecil dari ini ya. Ya, Ada Pak. tidak? A-nya berapa coba Bapak Ibu? 2. Kalau A-nya 1, kalau kita pilih A-nya 1, kalau A-nya 1, B-nya harus berapa? 5. 5 ya. 1 5. A-nya 1, B-nya 5. Kemudian kalau A-nya 2, B-nya 6. 6. 3, 7, Pak. 7. Kalau 4, 8. ini sampai berapa ini sebentar. A-nya 4, kalau A-nya paling besar B-nya 9 Bapak Ibu ya. Jadi Ya, di Pak. sini A-nya 5, ininya 9. Ini nggak mungkin ada A-nya 6. Nah, kemudian kalau kita lihat di ya. Kalau kita lihat pada hasil seperti ini, A-nya 1, B-nya 5, kita bisa melihat nilai yang maksimumnya ada di mana? Ada di posisi A berapa, B berapa? 5. 5 dan 9. 5 dan 9-nya berarti ini kalau dibandingkan dengan yang tadi ini A-nya berapa? A-nya 9, B-nya 2, ini lebih besar yang ini ya. 9 tambah 5. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk pertanyaan nomor 1 ini A-nya itu nilainya harus 5, B-nya itu nilainya harus 11. Coba kita cek Bapak Ibu pakai kalkulator 5, 9, 7, 9, 6. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan nggak? Sama B. Nilainya Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan nggak? bisa diulang lagi, Pak. Oke, diulang lagi nggak apa-apa. Bapak Ibu harus paham dulu sebuah bilangan sifat-sifatnya dalam keterbagian. Tadi sudah dijelaskan kalau bilangannya habis dibagi 2, ciri-cirinya bagaimana. Nah, ini ada pertanyaan bilangannya habis dibagi 11. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah paham, ini boleh mengerjakan soal nomor 2, Bapak Ibu. Ini habis dibagi 8. Habis dibagi 88. Tadi kalau 88 kita faktorkan dulu ya Bapak Ibu. 88 itu adalah faktornya 8 dengan 11. Jadi bilangan ini harus habis dibagi 8 dan harus habis dibagi 11. Yang mana urutan bilangan? Kenapa, Bu? Urutan Oke. Saya ulangi lagi. Jadi Bapak, saya ulangi lagi. Sebuah bilangan habis dibagi 11 jika angka penyusun ganjil dan angka penyusun genap selisihnya itu habis dibagi oleh 11. Tadi yang pertama, angka pertama urutan ganjilnya A, 7, dan 6. A, 7, dan 6 disederhanakan jadi A tambah 13. Kemudian untuk urutan genap, 9 dengan B, 9 tambah B. Nah, kita cari selisih A tambah 13 dengan 9 tambah B. Berarti A dikurangi B, 13 dikurangi 9, 4. Jadi A kurangi B tambah 4 sama dengan, nah ini ada beberapa kemungkinan. Tadi yang jelas tidak mungkin 22, karena paling besar juga tadi dihitung itu paling besar A-nya harus 9, B-nya 0, 9 kurangi 0, 9, 9 ditambah 4, 13.
Jadi paling besar maksimal 13, jadi 22 tidak mungkin. Nah, apakah mungkin ininya negatif? Apakah mungkin hasilnya negatif? Kalau hasilnya negatif berarti A-nya di sini harus kecil, paling kecil 1, B-nya berapa? 9, 1 kurang 9, min 8 tambah 4, min 4. Nah, paling kecil juga min 4, jadi tidak mungkin min 11 atau min 22. Tidak mungkin negatif 11, tidak mungkin negatif 22. Jadi kemungkinannya hanya 0 dengan 11. Kalau kita ganti dengan 11, berarti A kurang B tambah 4 sama dengan 11. Kenapa? Nah, jadi ini Pak, dari mana kita tahu bahwa 9 itu tidak lebih dari 9, Pak? Oke, ini sebuah bilangan. Ini kan ada 5 bilangan ya, 5 angka ya Bapak Ibu ya. Ada 5 angka. A 9, 7, B 6. Nah, ini A ini mewakili sebuah angka. Angka itu kan maksimalnya 9, Bu. Kita nggak mungkin menulis di sini A-nya itu 12. Karena sebuah angka maksimalnya hanya satu angka itu 9. Kemudian A ini tidak mungkin 0, karena A-nya kalau disimpan di depan 0, ini jadi angkanya bukan 5 angka lagi, jadi 4 angka. Bisa ya, Bu ya? Ngerti, Pak? Oh, siap. Kenapa, Pak? Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 2 kemungkinan hasilnya itu 0 atau 11. Kita coba 11 dulu di sini. Kita sederhanakan berarti A kurangi B tambah 4 sama dengan 11. Jadi A kurangi B-nya sama dengan 7. Nah, A kurangi B sama dengan 7, kombinasinya ada 3 kemungkinan. A-nya 9, paling besar 9, berarti B-nya harus 2. A-nya 8, B-nya harus 1. A-nya 7, B-nya harus 0. A-nya nggak mungkin 6. A-nya, kalau A-nya 6, berarti di sini harusnya negatif 1. Kan di sini sebuah bilangan B-nya, sebuah angka tidak negatif di sini ya, positif. Berarti harus paling kecil 0. Kalau lihat kombinasi ini, yang paling besar A tambah B itu untuk urutan yang pertama, 9 tambah 2, 11. Tapi itu untuk alternatif solusi yang pertama kalau A kurangi B tambah 4-nya ini yang 11. Nah, sekarang kalau A kurangi B tambah 4 sama dengan 0, nah ini A kurangi B-nya sama dengan negatif 4, kita bisa buat kombinasi bilangannya lagi. Kalau A-nya 1, B-nya harus 5, karena 1 kurangi 5, negatif 4. A-nya 2, B-nya 6, A-nya 3, B-nya 7, sampai kalau A-nya 5, B-nya 9. Kalau lihat kombinasi ini, yang paling besar itu 5 tambah 9. Jadi yang untuk nomor 1, pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah 14. Maksimum dari A tambah B adalah 14. Cukup ya Bapak Ibu ya? Oke. Ini nomor 2, soal nomor 2 sama nomor 3 ini hampir serupa. Kita coba soal yang nomor 3 saja. Nomor 2 ada yang sudah mengerjakan Bapak Ibu? Bu Mela, apakah sudah mengerti Bu Mela? Ya, siap, Pak. Oke, Itu, Pak, makasih. yang saya kurang mengerti itu dari mana 9 dengan 2, 8 dengan 1, 7 dengan 0, Pak. Oke, siap. Dari mana 9 tambah 2? Kita punya relasi A kurangi B sama dengan 7, Bu Mela ya. Nah, A tadi paling besar 9. Kita coba dari 9. Maka kalau A-nya 9, B-nya harus 2. Oke, saya supaya... Jadi ini adalah kombinasi bilangannya. Ini untuk A, ini untuk B. Kalau kita pilih A-nya 9, berarti B-nya harus 2. Supaya A kurangi B itu sama dengan 7. Begitu, Bu Mela. Bisa ya? Oh, maaf, Pak. Mau nanya lagi, Pak. Yang boleh, 7 boleh. itu dari mana ya, Pak? Ini kan kita punya persamaan A kurangi B sama dengan 7 ya. Kalau kita pilih hasil akhirnya itu selisih dari jumlah ganjil dan genapnya itu 11, berarti bentuk sederhana dari ini itu adalah A kurangi B sama dengan 7 ya. Nah, kita cari nilai A dan nilai B sehingga menjadi benar ini persamaannya. Kita pilih A-nya 9, kita pilih A-nya 8, kita pilih A-nya 7. Kalau mungkin boleh pilihnya A-nya 6. Tapi kalau kita pilih A-nya 6, nanti 6 dikurangi B sama dengan 7. Berarti B-nya harus negatif 1 kan?
Nah, ini sedangkan ini tidak mungkin negatif 1. Kan angka penyusun sebuah bilangan bukan tidak negatif, tapi positif. Begitu, Bu Mela. Oh ya Pak, siap. Udah ngerti Pak. Oke, siap. Kalau gitu supaya paham, kita coba soal nomor 3 ya, Bapak Ibu ya. Kita. Nomor 2, Ini Pak. juga hampir sama. Ya? Nomor 2, Pak. Oh, mau nomor 2 dulu? Oke, Ya. siap. Untuk soal nomor 2, oke. Duh, habis waktu. Ini saya hapus nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Ya. Nanti saya coba buat oret-oret di rumah. Nanti Bapak Ibu kalau tidak sempat tidak menyalin, nanti saya save jawabannya supaya mungkin Bapak Ibu bisa belajar lagi di rumah. Oke. Nah, sekarang kita ada pertanyaan. Ini ada bilangan 5 digit habis dibagi 88. Nah, Bapak Ibu, ini 88 harus difaktorkan dulu. 88 itu adalah 8 dengan 11. Nah, berarti sebuah bilangan habis dibagi 8, jadi bilangan ini itu habis dibagi 88, artinya bilangan ini harus habis dibagi 8 dan harus habis dibagi 11. Tadi sudah disebutkan kalau bilangan habis dibagi 8 itu bagaimana Bapak Ibu? Ini ada bilangan 2, P, 3, 5, Q. Kalau habis dibagi 8, maka 3 angka terakhirnya harus habis dibagi 8. Karena ini tadi ribuan ya. Kalau 1000, kalau di sini P-nya berapapun pasti habis dibagi 8. 1000 dibagi 8 itu jatuhnya 125 ya, 125. Jadi 2P 35Q habis dibagi 8 jika 35Q-nya habis dibagi 8. Habis dibagi 8. Nah, kita sekarang bisa menentukan Q-nya berapa ya supaya habis dibagi 8. Kita bagi saja biasa Bapak Ibu ya, 35Q habis dibagi 8. 35 bagi 8 dapat 4, 4 kali 8, 32, kurangi 3. Nah, Q-nya harus berapa ya supaya habis dibagi 8? Berapa Bapak Ibu? Apakah? 2. Pinter, 2. Jadi 32 dibagi 8, 4, 4 dibagi 8, 32. Berarti dari sini kita ketahuan nilai Q-nya 2 ya. Nilai Q-nya sudah ketahuan 2. Itu dari hasil habis dibagi 8. Sekarang kita tentukan nilai P-nya. Kita tentukan nilai P-nya dari sini, habis dibagi 11. Jadi bilangannya sudah berubah jadi 2, P, 3, 5, 2. Sekarang kita lihat, kita jumlahkan bilangan urutan yang ganjil. Ganjil 2 tambah 3 tambah 2. 2, 3, 5, 2, 3, 2. 2, 3, 2, Pak. 2, 3, 2 jumlahnya 7. Yang genapnya P dan tambah 5. Pinter. Ini masih P dan 5. Kita cari selisihnya. Berarti P minus. Boleh 2 kurangi P. Iya. Boleh ya 2 kurangi P. Nah, 2 kurang P itu harus habis dibagi 11 ya Bapak Ibu ya. Mungkin 0, mungkin min 11, mungkin 11. Kayaknya kalau 22 nggak mungkin ya, P-nya berapa nggak punya. Nah, kalau min 11 mungkin tidak 2 dikurangi P negatif 11. Mungkin nggak Bapak Ibu? P-nya harus bilangan positif. Nggak ada ya. Paling besar P-nya 9. Paling besar P-nya 9. Berarti 2 kurangi 9 itu negatif 7. Berarti negatif 7. Nggak mungkin ya Iya. P-nya. Kalau 0, 2 dikurangi P 0. Berarti P-nya berapa? 2. P-nya 2. Kalau 2 dikurangi P sama dengan 11, P-nya harus negatif juga ya? Nggak mungkin kan P nggak negatif ya? Iya. Nggak mungkin. Jadi salah satu kemungkinan P-nya itu adalah 2. Jadi P dikurangi Q-nya adalah 2 dikurangi 2 ya. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0 jawabannya. Oh ya. Oke. Saya. Nah, sekarang nomor 3.
Nomor 3 ada yang mau mencoba, mungkin mau berbagi dengan teman-temannya nomor 3. Biasanya kan kita kalau nyuruh ke anak-anak, yang bisa ke depan. Pak, maaf Pak. Ya, silakan Bu Ima. Mau tanya itu tuh yang saya belum mengerti, 0 sama negatif 11 sama 11 itu dari mana? Oh gitu, pintar. Iya. Tadi ini jumlah bilangan untuk urutan ganjil ya, 2, 3, 2, 7. Ini jumlah bilangan untuk urutan genap P dengan 5. Cari selisihnya. Nah, ciri bilangan habis dibagi 11 apabila selisih dari jumlah urutan genap dan urutan ganjil itu kelipatan dari 11 atau habis dibagi 11. Yang habis dibagi 11 kan 0, min 11, 11, atau 22, atau negatif 22 gitu. Gitu Bu Ima? Iya Pak, makasih Pak. Oke, lanjut nomor 3. Bapak Ibu boleh sambil ngopi, kalau saya nggak bisa sambil ngopi ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 serupa dengan nomor 2. Ini bilangannya ini habis dibagi 6. Lanjut, bagaimana setelah begitu? Setelah ini Bu, faktorkan 6. 6, 2, 3. Ya, 2, 3. Berarti ini itu harus habis dibagi 2 dan harus habis dibagi 3. Kalau ini sudah jelas ya, ujung angka satuannya 6, berarti sudah jelas habis dibagi 2. Berarti tinggal habis dibagi 3. Ciri bilangan habis dibagi 3 bagaimana tadi Bapak Ibu? Dijumlahkan. Mantap, masih ingat ya. Kita jumlahkan angka penyusunnya ya. 9 ditambah A tambah 7 B 6. Kalau disederhanakan jadi berapa ya? 9 tambah 7, 16 tambah 6 jadi 22 ditambah A tambah B. Ini harus berapa? Mungkin min 11. Mungkin harus kelipatan 3 aja, harus kelipatan 3 ya. Kalau begitu bisa kita lihat paling kecil ya. Paling kecilnya dulu A paling kecil berapa? 3. Paling kecil A berapa? Paling kecil A di sini berapa? Ada yang lebih kecil dari 3? Adalah. Ada. Jadi yang paling kecil A berapa di sini? 0. 0. B paling kecil 0 juga ya? 0, boleh. Penyusunnya boleh 0. Berarti kalau A-nya 0, B-nya 0 dijumlahkan ini jadi 22 ya? Iya. Berarti supaya kelipatan 3 di sini itu boleh negatif 21 ya. 21. Kelipatan 3. Berarti 24. Boleh 21 di sini. Mungkin nggak 21 di sini. Harusnya 0, 3, 6, 9, 12, mungkin juga min 3, min 6, dan seterusnya. Kalau 22 tambah A tambah B sama dengan 0, mungkin tidak Bapak Ibu? Nggak mungkin ya? Karena kalau begitu A tambah B-nya harus negatif. Iya, nggak mungkin 0. Nggak mungkin 0. Berarti kalau nggak mungkin 0, berarti di sini juga nggak mungkin ya. Kalau pengen negatif 6, kalau hasil ini pengen negatif 6, berarti A tambah B-nya harus negatif 28. Nggak mungkin negatif. Kalau 3 mungkin tidak. Kalau 3 di sini. A tambah B, 22 tambah A tambah B, hasilnya 3. Mungkin tidak Bapak Ibu? Nggak mungkin, ini negatif juga ya. 24, Pak. Iya. Kalau 24 mah jadi berapa? Jadi 46 atau negatif 24. Oh, hasilnya. Oke, A-nya 24. Iya. A-nya 0, B-nya 2. Jadi 24 kan harus positif angka A dan B-nya. Siap. Oke, jadi di sini nggak mungkin 3. Di sini juga nggak mungkin 6. Di sini juga nggak mungkin 9. Karena kalau 9 ini harus negatif ya. Berarti paling kecil itu nilainya itu boleh 24. Paling kecil ya. Paling kecil 24. 24 itu dengan catatan
Nanti kalau jumlahnya 24, kalau pengen jumlahnya 24, berarti A-nya dapat berapa, B-nya dapat berapa? A-nya 1, B-nya 1 juga ya? Ya. A-nya 0, B-nya 2. Terus kalau B-nya 0, A-nya 2. Ya. Itu kalau jumlahnya 24. Kalau jumlahnya 27 mungkin tidak. Bisa juga A tambah B-nya itu kelipatan 22 tambah A tambah B itu jumlahnya 27. Berarti A tambah B-nya harus 2. berapa Bapak Ibu? 2. Harus 5. Iya, 2 tambah 3. 2 dan 3. Ya. Berarti kita coba A-nya itu 5, ini 0, ini 4. Ini berapa? 1. Tapi yang jelas pertanyaannya kalau ini maksimal dari A tambah B. Supaya bilangan pecahan ini maksimal, bagaimanakah dengan nilai A tambah B-nya? Pertanyaannya, nilai maksimal dari 1 per A tambah B. Supaya 1 per A tambah B itu nilainya maksimal, bagaimanakah dengan nilai A tambah B-nya? Ayo harus bagaimana Bapak Ibu? Harus minimal A tambah B-nya harus kecil. 1/3 dengan 1/7 pasti lebih besar 1 dibagi 3 kan? Makanya ininya harus kecil, harus minimal. Jadi supaya hasilnya ini jadi maksimal. Jadi nilai maksimal dari 1 per A tambah B itu akan diperoleh jika A tambah B-nya itu A minimal. A tambah B-nya itu harus paling minim, paling kecil. Kalau kita melihat kepada pola ini, A tambah B itu kecil, itu jika jumlahnya ini itu tadi 24. Supaya A tambah B-nya itu minimal. Kalau hasilnya sampai 27 atau sampai 30, berarti A tambah B-nya harus besar. Harus besar, ini sampai 8. Berarti kita di sini tidak perlu mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, tapi A tambah B-nya yang minimal itu diperoleh jika ininya tadi 24. Jadi maksimal dari 1 per A tambah B itu adalah 1/2. Gimana Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Pak, maaf mau bertanya. Boleh. Ini kan tadi kita nyari dulu ya. Kayak A 22 tambah A tambah B hasilnya 0, 3, 6, 9, 24, 27. Nah, sementara kan kalau kita mengerjakan soal pretest itu kita dikejar waktu. Apakah ada cara cepat nggak nentuin dulu angka 24, 27 gitu, dicoba satu-satu gitu Pak? Oke, sebetulnya cara cepat itu diperoleh karena kita sudah mulai cara yang lamanya dulu Bu ya. Kayaknya nggak bisa cara lepas seperti itu. Karena kalau sudah terlatih kita langsung bisa. Jadi saya menjelaskan ini itu untuk memahami prosesnya dulu. Nanti mungkin ke depannya ketika ada soal seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung. Ini kayaknya tidak mungkin nilainya itu 12. Jadi akan ketemu Bapak Ibu langsung angkanya 24. Seperti itu. Begitu Bu. Jadi proses cepatnya itu karena memang kita sebelumnya sudah lama berlatih, sudah lama mengerjakan soal bentuk seperti ini. Begitu. Oh, jadi nggak ada cara lain gitu ya Pak, selain dicari tadi dulu angkanya 24? Nggak ada. Karena dengan berlatih biasanya sudah langsung ketahuan, oh ini mah harusnya langsung ketemunya 24 gitu. Gak mungkin di sini ada jawabannya 21 karena di sini gak mungkin negatif, karena di sini gak mungkin negatif, berarti 20. Saya tulis dulu 22 tambah A tambah B sama dengan di sini harus kelipatan 11. A tambah B gak mungkin negatif, paling besar juga mungkin 0. Jadi supaya kelipatan 3 di sini harusnya 24. Dan langsung ketahuan 24. 22 tambah A tambah B sama 24, berarti A tambah B-nya ini harus ketemunya 2. Jadi langsung aja jadi 1/2. Jadi udah cepat gitu. Begitu Bapak Ibu. Oke?
Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya ingin coba yang di luar aljabar uni dulu ya. Mungkin supaya tidak terlalu pusing dengan soal aljabar. Ini masih tentang peluang. Oke. Kita coba ini teorema sisa ya, walaupun aljabar tapi di luar ini. Kalau ini sudah jelas pasti ya cara menghitungnya, caranya seperti ini. Kalau tadi ada beberapa kemungkinan, kita harus cari beberapa kemungkinan. Bapak Ibu, ini ada soal tentang teorema sisa ya. Teorema sisa itu dipelajari waktu kita SMA dan waktu kuliah juga. Ini ada suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 5X tambah B. Apabila PX-nya ini dibagi X kurangi 1, sisanya 11. Jika dibagi X tambah 1, sisanya negatif 1. Kita harus mencari nilai A dan B, kemudian menentukan nilai dari 2A tambah B. Oke, misalkan ini kita tulis PX. Ada PX. Ketika dibagi oleh X tambah kurangi 1, kemudian ini hasilnya, ini sisanya 11. Kemudian ketika PX itu dibagi oleh X tambah 1, ini hasilnya, dan ini adalah sisanya. Oke. Nah sekarang PX sama dengan X, perkalian dari X kurangi 1 dengan hasil X tambah 11, itu apabila X-nya itu 1, kita substitusi ganti X-nya dengan 1, maka hasilnya menjadi 11. Jadi dari sini kita bisa memperoleh kalau P1 itu sama dengan 11. Karena ketika diganti dengan 1 kurang 1, 0, 0 dikali hasilnya 0, jadi hasilnya 11. Kemudian dari sini, jika P-nya X-nya diganti dengan negatif 1, maka hasilnya negatif 1. X-nya diganti dengan negatif 1, ini jadi negatif 1 tambah 1, 0. 0 dikali dengan hasil pembagian ini 0, hasilnya negatif 1. Dari kita peroleh diganti dengan 1 hasilnya 11, kita balikan kembali ke suku banyaknya. Kita kembalikan ke suku banyaknya, PX sama dengan 2X pangkat 4 tambah AX 3 kurangi 3X kuadrat. Tidak cukup ya. Saya tulis di atas saja. PX 2X4 tambah AX pangkat 3 kurangi 3X kuadrat tambah 5X tambah B. Kita ganti dengan substitusi dengan 1. Langsung saja ini jadi 2, ini jadi A, ini jadi 3, ini 5, ini B. Disederhanakan menjadi 4 tambah A tambah B. Bapak Ibu kalau ada yang salah keliru penjumlahan silahkan dikoreksi ya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau diganti dengan negatif 1, disubstitusi dengan negatif 1, ini menjadi negatif 1 pangkat 4 jadi 1. 1 kali 2, 2. Negatif 1 dipangkatkan 3, negatif 1 dikali A jadi negatif A. Negatif 1 pangkatkan 2 jadi positif 1, kurangi 3, kurangi 5 tambah B. Kita sederhanakan menjadi 2 dikurangi 3 negatif 1, negatif 6 ya? Min 6. Kurangi Min A tambah B. Tambah B. Ini itu hasilnya tadi sama dengan 11 ya Bapak Ibu. Iya. Kalau ini hasilnya sama dengan negatif 1. Ini ada 2 persamaan, ada 2 variabel. Sudah langsung bisa ya Bapak Ibu pakai eliminasi atau pakai substitusi. Oke, kita yang mudah itu kita pakai substitusi, pakai eliminasi aja. Ditambah boleh, dikurang bisa Bapak Ibu. Kalau ditambah berarti yang hilang A-nya ya. 4 ditambah negatif 6, negatif 2. A ditambah negatif A, 0. B ditambah B jadi tambah 2B. Ini sama dengan 11 kurangi 1 berarti dapatnya 10. Kalau begitu 2B-nya jadi 12. B-nya ketemunya 6. B-nya ketemu 6. Berarti A-nya dapatnya berapa?
6, 10, 11 dikurang 1. Pinter, jadi A-nya 1, B-nya 6. Jadi 2A tambah B itu, jadi yang ditanyakan 2A tambah B, berarti 2 kali 8. 6, 8. Begitu. Wah, udah lamanya yang mengajar di SMA mungkin masih sering dipakai, tapi yang mengajar di SMP ini sudah lama tidak dibuka-buka. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang teorema sisa, bisa ya? Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini Bapak Ibu, ini ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar saling prima. Bapak Ibu pernah mendengar kata saling prima tidak? Jadi sepasang bilangan saling prima. Maksudnya saling prima itu jika yang namanya saling prima itu jika kedua bilangan tersebut FPB-nya 1. Jadi FPB dari A dan B itu 1. Itu disebutkan bilangan A dan B-nya itu saling prima. Saling prima. Nah, sekarang kita punya, ini ada bukan option ya, ini ada soal, ada pilih carilah mana yang saling prima ini. 15, 24, 42. Kita cek 15 dengan 24. Apakah FPB-nya 1? Oh tidak, FPB-nya ada 3 ya, 3. Berarti yang ini bukan saling prima ini. Udah, yang ini nggak usah dibahas. Sekarang ini 9 dengan 20. 9 dengan 20, FPB-nya 1 ya. Berarti saling prima. 9 dengan 20 saling prima. Sekarang dicek 20 dengan 42. 20 dengan 42, FPB-nya berapa? FPB-nya 2 ya. Udah jelas bukan saling prima. Sekarang yang D, 12. Oh, ini ada 2 genap, udah jelas. FPB-nya pasti 2. FPB-nya 2. Malah 6 di sini. Berarti ini bukan saling prima. Yang C, 8 dengan 25. FPB-nya berapa FPB-nya? 1. Sekarang 8 dengan 33. FPB-nya berapa? 1 juga. 1. 25 dengan 33, FPB-nya berapa? 1. 1. Berarti yang nomor C, ini ada bilangan 8, 25, 33. Yang sepasang demi sepasangnya saling prima. Berarti 8 dengan 25 saling prima. 8 dengan 33 saling prima. 25 dengan 33 saling prima. Jadi yang nomor C ini adalah bilangannya ini saling prima. Begitu Bapak Ibu. Oke, bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat ingat, lama lupa ya Bapak Ibu. Karena ini materinya sebetulnya ngulangnya dulu udah kita pernah pelajari dulu, kita udah bisa ya. Nah, yang masih mudah ini kita coba ini apa? Komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Ini ada pertanyaan di kolom chat tidak ya? Kalau boleh untuk jawaban nanti juga dikasih Pak Oke. Oke. Nanti saya coba tulis yang rapih jawabannya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Oke. Mungkin, oke, siaplah. Bapak Ibu mau mencoba nomor 18? Boleh. Saya kasih waktu dulu ya, 3 menit lah. GX, 2X tambah 1. Langsung. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu soal nomor 18. Kalau mau share screen juga boleh Bapak Ibu. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu.
Saya tambah pusing, Pak Saifuddin. Tambah pusing, San, tambah pusing. Kalau pusing itu artinya kita berpikir apa-apa. Melihat soal-soal gitu, ada untung bahasa Inggris. Ini tuh ada Pak Nursam. Beda Pak Nursamnya bukan dari Ngamprah, ini dari mana tadi, dari Kalimantan, Pak. Oh, dari Kalimantan. Oke, ini Pak Nursam Amaludin ini. Oke. Ya, Ibu Bapak sambil semangat ya belajarnya, mudah-mudahan, karena memang mungkin kalau matematika harus begitunya Pak ya, mengerjakan soalnya gitu. Harus. Karena beda dengan bahasa Inggris gitu, ketika lihat soal nggak ada sih beberapa soal yang harus pakai rumus gitu, tapi rumusnya kan rumus kosakata, rumus structure gitu. Serumit harus mencari dulu ini. Masalah bisa ini. Silakan dilanjutlah Ibu Bapak. Siap-siap. Karena kalau matematika ada beberapa konsep dasar yang dipakai, kalau tidak tahu konsep dasarnya bahkan bisa dibuat untuk menyelesaikan soal. Oke, Bapak Ibu ada yang sudah menyelesaikan? Kita kerjakan sama-sama saja ya. Oke, tadi mana tadi presentasi. Oh, bukan ini. Oh, mana. Oke, kita coba soal nomor 18, Bapak Ibu. Soal nomor 18. Ini sebetulnya ada beberapa cara. Kita coba GX-nya itu adalah 2X tambah 1, FGX-nya itu adalah 6X tambah 5. Kita mulai startnya dari F noktah G. X itu artinya itu F dalam kurung GX. GX-nya itu 2X tambah 1. Ini sama dengan berapa? 6X tambah 5. 6X tambah 5. Oke. Di sini di dalam kurungnya itu 2X tambah 1. Nah, Bapak Ibu kita coba usahakan 6X tambah 5-nya itu dalam bentuk 2X tambah 1. Artinya 2X tambah 1, di sini 3, kurangi, tambah 2. Bapak Ibu dari sini dibentuk menjadi ke sini bisa dipahami tidak? Halo Bapak Ibu, ulangi lagi ya. Karena di sini di dalam kurungnya itu adalah 2X tambah 1, maka kita harus membuat bentuk ekivalen dari 6X tambah 5. 6X tambah 5 itu adalah 3 dalam kurung 2X tambah 1, karena harus ada 2X tambah 1 ya. Karena 3 kali 2X jadi 6X, sedangkan 3 kali 1-nya 3, supaya menjadi 5 ini harus tambah 2. Jadi bentuk 6X tambah 5 itu diubah menjadi ini. Ini nanti Bapak Ibu supaya tidak pusing boleh merubahnya menjadi ini tetap ya. Di FY sama dengan 3Y tambah 2. Nah, sekarang ditanyakan itu Fx tambah 3. Berarti Y-nya diganti dengan X tambah 3. Y-nya diganti X tambah 3 tambah 2. Jadi 3X tambah 9 tambah 2. Atau 3X tambah 11. Jadi Fx tambah 3 itu adalah 3X tambah 11. Nah, Pak Andri, kalau soal-soal ini UP nanti PG ya mungkin ya?
Iya Pak, soalnya itu berupa pilihan ganda. Oke. Biasanya sih jadi muncul soal, kemudian ada pilihan. Nah, paling Oke. juga kalau misalkan untuk tipsnya mungkin bisa, misalkan gitu Pak ya, tadi seperti nomor 14 tuh, kan ada pilihan-pilihannya. Nah, jadi Ya. mungkin bisa lebih mengacu ke soal Oke. itu. Jadi Iya. ketika ini ada soal seperti ini, kira-kira Ibu Bapak mau jawab yang mana misalkan gitu. Nah, ketika memang, oh ini jawabannya ini, nah alasannya apa nih bisa jawab itu gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris seperti itu Pak, kalau saya. Jadi ada soal, ada pilihan jawaban, soalnya silakan dibaca, kemudian coba dijawab. Nah, begitu menjawab itu harus ada alasannya, kenapa menjawab A, kenapa menjawab B gitu. Kenapa yang si C ini nggak dipilih jawabannya, alasannya juga apa. Nah, seperti itu. Ini juga bagus sih sebetulnya, jadi lebih memahami. Nanti kalau keluar soal seperti ini pasti ada pilihan jawaban juga ya gitu. Yang pernah saya lakukan sih kalau melihat soal seperti ini, dulu kan waktu UKG, Ya. UKG ya? Ya, UKG itu ada soal matematikanya juga Pak di bahasa Inggris. Nah, ketika dapat soal seperti ini memang saya nggak hitung gitu ya, artinya ditembak aja, ini jawabannya inilah gitu ya. Karena memang nggak pakarnya, nggak ngerti juga, walaupun pernah belajar tapi memang nggak paham gitu. Nah, ini pun ya Ibu Bapak sebetulnya bisa jadi sebagai alternatif pilihan lain ketika soalnya seperti ini. Jadi Ibu Bapak itu sudah fokus kepada jawaban soal melalui hasil kotret gitu, yang istilahnya kan dikotret ya, dihitung-hitung dulu gitu. Karena pasti ketika ada soal pilihan ganda pun harus dihitung juga gitu ketika mau menjawabnya. Nggak mungkin, karena kalau matematika dan bahasa pasti jauh berbeda ya. Ketika ada pilihan jawaban itu nggak bisa dibayang-bayang gitu. Ini nih sepertinya yang ini nggak bisa. Nah, tentunya berbeda dengan pedagogik ya Pak ya. Kalau pedagogik bisa diprediksi gitu. Nah, itu. Siap. Kalau dulu di soal-soal ini, soal UN atau soal Eptanas itu memang awal-awalnya itu kita banyak bisa mencoba try and error. Kita coba option A, option B yang memungkinkan yang mana. Cuman kesininya yang bikin soal itu lebih canggih, jadi kita tidak bisa membuat try and error, jadi tetap tidak mau masih ada soal yang harus diuraikan waktu itu. Ya, betul. Ya. Tapi kalau insya Allah ke depannya kalau sudah lancar ini bisa lebih cepat. Ini sebetulnya nanti kalau ada soalnya bentuknya pilihan ganda, ini sebetulnya kita bisa substitusi langsung nilai X-nya. Bapak Ibu kan kalau misalkan untuk mencari persamaan garis lurus, misalkan persamaan garis lurus sebetulnya tidak usah terurai dari A sampai Z-nya, kita bisa langsung yang sejajar, berarti gradiennya harus sama. Mungkin kita bisa try and error beberapa option. Nanti ini kedepannya juga bisa, kalau memang ada pilihan ganda, pilihannya optionnya, itu kita bisa substitusi nilai X-nya itu. Nilai X-nya itu, sehingga nanti ketika dimasukkan ke sini, dan ke sini itu hasilnya akan tetap memberikan hasil yang sama. Cuman kadang-kadang try dan error itu, ketika ada beberapa option yang memberikan hasil yang sama, kita harus coba nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai yang lain. Nanti mungkin kita bisa coba nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita bisa langsung maju ke soal berikutnya. Nah, ini mengenai pola bilangan. Kayaknya kurang ngerti Bapak Ane lagi diskusi. Kenapa Bu? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah bilangan. Ini bilangannya panjang sekali. Ini tipe-tipe soal olimpiade memang seperti ini. Ada X3Y, Z42U, X3Y. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya ini bilangannya itu memiliki pola yang berulang. Kalau kita lihat ini X3Y, Z42U. Sampai sini sampai U. X3Y, Z42U. X3YZ42U. Ini setiap berapa bilangan, setiap berapa angka dia akan berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti setelah 7 bilangan dia akan berulang, setiap 7 bilangan dia akan berulang. Oke, mungkin kalau ini ke 1, ke 2, ke 3, 4, 5, 6, 7, ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah,
Kalau angka ke-27 mungkin masih bisa ya Bapak Ibu ya, masih bisa dicoba satu-satu. Angka ke-85 bisa dicoba nanti dibagi 7 saja. Karena ini setiap 7 berulang, jadi tinggal dibagi dengan 7. Seperti misalkan hari ini hari Kamis, 100 hari lagi hari apa Bapak Ibu? Berarti caranya tinggal dibagi 7 kan? Tinggal dibagi 7, nanti sisanya berapa? Nanti tinggal hitung sisanya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang menjadi masalah ini urutan ke-5 pangkat 2020. Ini yang bikin repot. Karena agak susah kalau 5 pangkat 2020 dibagi 7, itu agak susah. Berarti caranya kita mulainya itu dari menggunakan modulo, Bapak Ibu, menggunakan modulo. Sebentar. Saya cari penghapus modulo. Kita pakai modulo karena ini setiap kelipatan 7 berarti modulonya modulo 7. Modulo 7 itu 5 modulo 7. Kalau modulo berapa ini itu? Modulo 5 kuadrat berapa Bu di sini ya? Ulangi lagi sebelum modulo ya, kita coba. Modulo ini kalau misalnya kita punya 25 itu kalau modulo 6 di sininya berapa Bapak Ibu? Angka di sininya berapa? 1. 1. 2, Pak. 2, 1 atau 2 coba. 25 itu 6 kali berapa? Tambah berapa? 6 kali 4 tambah 1. Berarti di sini yang betul itu 1. Jadi 25 itu 1 modulo 6. Kemudian kalau di sini modulo 7, di sininya 25. Di sininya berapa Bapak Ibu? 4. Berapa? 4. Iya, di sini itu hasilnya nggak ditulisinnya 7 kali 3, 21 tambah 4. Berarti di sini itu 4. Jadi 5 kuadrat itu sama dengan 4 modulo 7. 4 modulo 7. Kemudian kalau 5 pangkat 3. Ini sama kayak tadi, nggak ada cara singkatnya ya. Ini harus dikuli. Nah, kalau modulo 7, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 modulo 7 berapa di sininya? 5 pangkat 3. Sebentar. 5 kali 20. Berapa? 1, 2, 7 kali 5. Enam modulo 7, Pak. 6 modulo 7, betul. 6. Kalau tadi Bapak Ibu dapat 6-nya dari mana? Cari 5 pangkat 3 125, 125 dibagi 7 sisanya 6 begitu Dibagi Bapak 7 Ibu. sisanya 6. Iya. Oh gitu. Apakah ada cara yang lebih mudah nggak Bapak Ibu? Kalau ini berarti sebentar, modulo 7. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Sebentar. 625 bagi 7 ya? Kenapa Pak? 625 bagi 7. Oh, atau ada cara termudah? 7. Terus dilihat sisanya gitu ya? Atau ada cara yang lain yang lebih mudah? Ada cara yang lain. Ada cara yang lain. Bapak Ibu, ini ada sifat modulo. Jadi untuk memperoleh 5
tadi 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 itu 5 modulo 7. Ini 5 pangkat 1 itu kalau boleh saya tulis, 5 itu 7 kali 0 ya. 7 kali 0, berarti tambahnya 5 ya, berarti 5 modulo 7 ya. Nah, kalau 5 pangkat 2, bisa cepat ya, 4 modulo 7. Nah, untuk pangkat berikutnya, 5 pangkat 3 itu kan diperoleh dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 ya Bapak Ibu ya. 5 pangkat 3 itu 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Jadi untuk sisanya di sini dapat 6 itu kalikan saja 5 dengan 4-nya. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 14, karena 14 modulo 7. 20 dikurangi 14, dapatnya 6. Begitu. Sekarang kalau 5 pangkat 4, 5 pangkat 4 bisa diperoleh dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Berarti Bapak kalikan 6 dengan 5. 6 dengan 5 berapa? 30. 30 kalau dibagi 7 dapat sisanya 2 ya? Iya. Ya, begitu dapatnya 2. Atau boleh juga kalau Bapak Ibu mau cari 5 pangkat 4 itu dari 5 pangkat 2 dikuadratkan. 5 pangkat 2 dikuadratkan dapat 5 pangkat 4. Nanti juga 4 dikuadratkan 16. 16 kalau modulo 7 berarti dapat sisanya 2 juga. Sama. Sekarang harus dilanjutkan sampai 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 boleh 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. 6 kali 4, 24. 24. Kalau 24 dibagi 7 sisanya dapatnya 3 ya. 3. Modulo 7. Ini Bapak Ibu harus dilanjutkan terus sampai ketemu di sininya 1 modulo 7. Di sini ketemunya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan setelah 5 pangkat 5, 5 pangkat 6. Boleh dilanjutkan. Sampai ketemunya angka 1 di sini. Kalau 5 pangkat 6? 1 modulo 7. 5 pangkat 6 itu dari 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 2, 8. Oh, kebetulan ya terakhir. 5 pangkat 7, 1 modulo 7. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus sampai ketemu angka 1? Karena nanti kita ketika seperti tadi ini, 5 pangkat 4 itu dari 5 pangkat 2 dikuadratkan ya, 5 pangkat 4. Berarti ininya juga dikuadratkan. Dikuadratkan 16, kalau 16 modulo 7 itu dapatnya 2. Nah, supaya ini dipangkatkan juga tetap 1. Jadi ini harus dapat angka 1 sampai dapat angka 1. Jadi ini harus dikuadrat harus sampai 1. Nah, sekarang yang ditanyakan 5 pangkat 2020. Yang lebih dekat 5 pangkat 7. 5 pangkat 7 dipangkatkan berapa supaya dekat ke 2020? 5 pangkat berapa ya? 2020 saja dibagi 7 ya. 2020 dibagi 7 dapatnya sisanya dapatnya berapa? Sebentar. Dua 288. 5 pangkat 6 bukan Pak? Itu bukan 5 iya, pangkat pintar. 7. Maaf. Sudah L ini. Betul, maaf Bu, makasih koreksiannya. Ini 5 pangkat 6. Di sini pangkatkan berapa? Dekat ke 2020. Berarti kita cari 2020 dibagi 6. Dapatnya 336. 336. Tadi 5 pangkat 6 kan sama dengan 1 modulo 7. Ketika 5 pangkat 6-nya dipangkatkan 336, berarti satunya juga dipangkatkan 336. Nah, 1 dipangkatkan 336 kan mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 pangkat 6 dipangkatkan 336 itu sama dengan 5 pangkat 2016. Ini 2016. Sama dengan 1 modulo 7. Nah, biasanya setelah 5 pangkat 6, ini sisanya itu akan berulang. 5, 4, 6, 2, 3, 1. Nanti setelah 1 itu kebalik lagi. 5, 4, 6, 2, 3, 1.
Jadi 5 pangkat 6 dipangkatkan 336 sama dengan 1 modulo 7. Nanti setelah pangkat 2016, kalau ke sini kan jadi 2017, 18, 19, 20. Jadi 5 pangkat 2020 itu asalnya 2 modulo 7. 2 modulo 7. Berarti di sini sisanya 2, berarti sisanya 2 itu 3. Jadi huruf atau angka pada urutan ke 5 pangkat 2020 adalah 3 jawabannya. Begitu Bapak Ibu. Agak sedikit rumit ya? Rumit, Pak. Rumit. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa paham ya, Bu. Tapi bisa paham, Bu? Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah bilangan, bilangannya berulang. Berulangnya setiap 7 kali, maka Bapak Ibu harus membuat dalam bentuk modulo 7. Modulo 7. Kemudian di sininya 5, 5, 5, karena bilangan pokok yang dicari itu ada 5 pangkat sekian. Nah, Bapak Ibu cari dulu dari 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu adalah 5 modulo 7. Nanti ketika 5 pangkat 2, berarti ini dipangkatkan 2, berarti ini 5 juga dipangkatkan 2. 5 pangkatkan 2, 25. 25 itu kalau modulo 7 itu kan 21 harusnya. Berarti 4. Kalau 5 pangkat 3 itu hasil dari 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Berarti 5 kali 4, 20. Kalau di modulo 7 berarti harusnya 14, berarti 6. Kemudian 5 pangkat 4 itu hasil kuadrat dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dikuadratkan 5 pangkat 4. 4 dikuadratkan harusnya 16. Kalau 16 modulo 7 itu 2. Kan harusnya 14. Sampai ketemu di sini sampai angka 1. Sampai ketemu angka 1. Supaya nanti di sini ketika 5 pangkat 6 dipangkatkan 336. Di sini juga 1 dipangkatkan 336. Dapatnya tetap 1 modulo 7. Kenapa? Dari mana dapat 336 ini untuk mendekati 2020? Kalau 337 nanti di sini lebih dari 2020. Jadi pangkatkan 336 dapatnya 2016. 5 pangkat 2016 itu 1 modulo 7. Ketika 5 pangkat 2017 ini kembali lagi ke sini sisanya modulo 2017, 18, 19, 20. Jadi ini 2 modulo 7. Jadi 5 pangkat 2020 itu 2 modulo 7. Sisanya 2. Berarti kalau sisanya 2 itu 1, 2, 3. Jadi 5 pangkat. Jadi angka atau huruf pada urutan ke-5 pangkat 2020 itu adalah 3. Begitu. Oke, Bapak Ibu silakan mencoba yang soal nomor 5. Satu terakhir, satu hari ini saja. Mungkin nanti saya coba rapihkan. Ini sebetulnya soalnya ada sekitar 25. Nanti saya coba buat jawabannya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung aja ditanyakan di forum ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nomor 5 silahkan dicoba nomor 5 supaya pemahaman kita lebih kuat. Ini setiap mengulang berapa kata? Coba kita lihat berapa huruf. Kalau kita lihat ini X 3Y7 4 2U. Oh, sama seperti tadi 3X 4 7 2U. Berarti kalau ini modulo 7 ini mudah. Hampir sama tapi berarti 3 pangkat 1 3 modulo 7. Kalau 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 yang ini dipangkatkan 2 9. Kalau 9 modulo 7 sisanya 2. Modulo 7. Kemudian kalau 3 pangkat 3 yang ini dipangkatkan 3 atau ini kalikan boleh. Dikalikan jadi 3 pangkat 3 kali 2 jadi 6. 6 modulo 7. Kemudian 3 pangkat 4 hasil dari yang ini dikuadratkan. 3 pangkat 2 dikuadratkan jadi 3 pangkat 4. Ini juga 2 dikuadratkan.
4. Modulo 7. 3 pangkat 5. Boleh hasil ini dari ini dikalikan. 6 kali 2, 12. 12 itu modulo 7 dapatnya 5. Kemudian 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu diperoleh dari ini dikuadratkan. Berarti 6, 36. 36 kalau modulo 7 berapa? 36. Kalau modulo 7, 1. Oh, udah selesai. Jadi sudah ketemu 1 di sini. Ketika ditanya 3 pangkat 2023, berarti sebentar saya mundur dulu. Ketika ditanyakan 3 pangkat 2023 yang dekat itu 3 pangkat 6, kita pangkatkan berapa ya? Yang dekat ke 2023. Berarti 2023 dibagi oleh 6. 2023 dibagi 6. Dapatnya 337. 337. 1 modulo 7. Karena ini dipangkatkan 337 juga tetap 1 ya. Berarti 3 pangkat 6 kali 337. 2022. 2002 ditanyakan 3 pangkat 2023. 3 pangkat 2023. Jadi setelah 1 ini akan balik lagi ke awal. 3 modulo 7. Berarti urutannya ketiga. 1, 2, 3. Jadi Y. Gitu. Pandri duit kita busa baraha ya teh. Halo. Ya, Pami di jadwalnya 21.00 Pak. Oh siap. Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan modulo? Kalau nanti biasa nanti aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal-soal berikutnya. Maaf Ini Pak, mau tanya bentar ya, sedikit. Mangga. Begini, misalkan ada soal selain ini yang misalkan dari luar sana yang kita misalkan tidak punya solusi, mungkin bisa di-share di sini atau gimana ya? Ada soal artinya yang mungkin mirip seperti ini terkait pembahasan ini, mungkin yang kurang bisa dipahami, mungkin apakah bisa dipecahkan bersama-sama di sini atau seperti apa? Misalkan Bapak punya soal gitu. Ya, misalkan oh ini ada soal yang mungkin dapat di mana, terus mungkin Oke, mangga silakan. Ya, Bapak nanti misalkan ketika Bapak menemukan sebuah soal, ketika Bapak tidak bisa menyelesaikan, nanti boleh dikirimkan ke Pak Andi atau untuk ya, saya misalkan coba. Misalkan nanti dibahas masalah misalkan bangun ruang. Oh, saya punya soal bangun ruang tentang ini yang tidak bisa dipecahkan, mungkin bisa di-share di sini, kita pecahkan bersama-sama gitu ya. Ya. Siap Pak. Oke. Sekarang sebetulnya bangun ruang nanti akan saya coba pada pertemuan berikutnya supaya lebih terfokus ya Bapak. Untuk hari ini kita coba aljabar. Tapi apabila Bapak nanti menemukan soal yang lain, mungkin yang belum menemukan solusinya, nanti kita coba sama-sama untuk bahas ya Pak. Ya, itu tadi saya ambil contoh bangun ruang misalkan aja. Artinya misalkan sekarang kan kita membahas tentang modulo begini. Misalkan nanti saya dapat soal modulo yang sudah dijelaskan seperti ini, ternyata saya kerja soal modulo yang lain nggak ketemu jawabannya. Mungkin bisa di-share sini, ini seperti apa sih jawabannya gitu. Iya. Sebagai ini ya. Siap. Sebagai makasih Pak. Memperkaya bangsa kita. Oke, terima kasih Bapak. Ini kalau untuk soal mengenai transformasi, ini sebetulnya relatif tidak begitu sulit mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini refleksi, ini materi di SMP sebetulnya ya. Cuman yang tidak ada di SMP itu refleksi garis atau refleksi sebuah lingkaran. Cuman Bapak Ibu sebetulnya pada dasarnya, pada intinya sama. Jadi ketika diminta untuk mencari bayangan sebuah garis, kan sebuah garis itu bisa dibentuk oleh 2 buah titik. Nah, Bapak Ibu cari saja bayangan dari 2 titik tersebut, nanti dicari persamaan garisnya, sama seperti itu. Misalkan ada lingkaran
direfleksikan terhadap Y sama dengan X, kemudian dirotasikan. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari saja hasil bayangan dari untuk membentuk sebuah lingkaran. Bisa dicari dulu titik pusatnya, bisa dicari juga jari-jarinya. Nanti ketika titik pusat dicari bayangannya, kalau hasil dari refleksi itu kan lingkaran tidak berubah ya, tidak berubah ukurannya, mau digeser, mau dirotasikan, kecuali memang didilatasikan, diperbesar pasti berubah. Jadi untuk mencari bayangan sebuah garis atau sebuah lingkaran, Bapak Ibu tinggal mencari bayangan titik tersebut khusus untuk lingkaran, dan jari-jarinya baru dicari persamaan lingkarannya. Pada dasarnya intinya seperti itu. Ini misalkan soal nomor 8, cari bayangan garis. Mencari bayangan garis, untuk membuat sebuah garis itu ada beberapa cara, mungkin dari 2 buah titik atau sebuah titik dengan sebuah gradiennya. Kalau misalkan ingin menentukan persamaan garisnya dari 2 buah titik, berarti Bapak Ibu harus mencari bayangan kedua titik tersebut, pilih 2 buah titik, cari bayangannya, kemudian dicari persamaan garisnya, seperti itu. Atau boleh juga kalau ditranslasikan atau direfleksikan nanti berubah ya. Kalau ditranslasikan gradiennya tidak berubah ya Bapak Ibu, tapi ketika direfleksikan bayangannya dicerminkan, berarti gradiennya akan berubah. Ini persamaan garis. Ini mengenai bilangan juga, oke. Yang agak berbeda mana ya? Ini masih komposisi fungsi. Ini juga, ini 23 bisa. Masih adakah? Oke, ini apa ya? Oh, ini terkait dengan soal kombinatorik ya, soal kombinatorik. Soal kombinatorik ini memang agak kadang-kadang membingungkan kombinatorik. Sepasang suami istri dengan seorang anak mengundang 5 orang anak buahnya makan bersama di rumah. Mereka akan duduk mengelilingi meja makan yang berbentuk bundar. Saya kadang-kadang tertukar bundar dengan bulat. Suami istri dan anak selalu duduk berdekatan, banyak susunan perbedaan yang mungkin untuk mereka duduk adalah ini permutasi siklis ya Bapak Ibu ya, permutasi siklis. Permutasi siklis tidak diajarkan di bangku SMP, ini di SMA ya. Oke Bapak Ibu boleh silakan, boleh mungkin kita coba dulu ya soal ini permutasi siklis. Sepasang suami istri dengan seorang anak mengundang 5 orang anak buahnya makan bersama di rumahnya. Mereka akan duduk mengelilingi meja makan. Permutasi siklis ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu rumus untuk menentukan banyaknya permutasi siklis? Kali ini misalkan ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi permutasi siklis untuk 7 anggota itu, permutasi siklis itu bagaimana Bapak Ibu? 6 kurangi 1 ya, faktorial. Saya cek dulu. Oke, Pak. Bu Andi atau Ibu Andi dari mana Bu Andi kalau boleh tahu? Bu Andi minta bimbelnya jangan malam. Kalau sore nanti kita coba ya, asal kesepakatan bersama bisa sore. Nanti kita boleh coba. Bapak Ibu silakan, tadi saya sudah share soal-soalnya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa dibuka soalnya, dikerjakan soal yang nomor 24 kalau tidak salah.
Oke, silakan dicoba dulu Bapak ya. Saya mau lihat daftar di kolom chat. Bu Ima, SMP 2 Cikalong. Oh, Sulawesi Selatan. Oh, di Sulawesi Selatan WIT ya Bapak Ibu ya? WIT Timur. Jadi sekarang sudah pukul Tengah, 11. Pak. Oh, tengah. Sekarang jadi hampir pukul 10 ya Bapak Ibu ya, Bapak ya. Iya. Udah dari Jambi. Kalau Jambi masih hampir sama lah ya. Tuhan saya tengah juga, Pak, Kendari. Kendari. Oh. Tengah sudah jam 11, jam 10. Jadi selisih sejam sama yang Jawa ya? Iya. Iya. Kalau emang supaya agak leluasa, kalau jam segini memang terlalu malam nggak Pak ya? Terlalu malam ya, jam 10 ya? Kalau saya pribadi sih bagus malam, karena di sekolah kami itu kan gini, full day sampai jam 4 sore. Jadi kalau dipindahkan ke sore agak gimana gitu ya. Oh iya. Siap. Mungkin ya. Ya, karena memang dulu juga pernah Pak, saya waktu bahasa Inggris itu ada yang dari Papua. Ada yang dari Papua. Kemudian juga pas waktu malam hari terakhir pembahasan itu, besoknya mau UP kan, mau ujian, kita masih melaksanakan sama Bu Nining tuh sore satu kali pertemuan, kemudian ada permintaan lagi sudah Isya, kita lakukan pertemuan juga, bahkan sampai jam 11 malam kita masih ngebahas soal. Jadi kalau untuk yang Papua itu sudah dini hari, tapi mereka masih tetap semangat karena mungkin memang keinginannya ingin lolos nih, ingin lulus gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa kalaupun misalnya nanti mau di reschedule untuk jadwal waktunya, ya, nanti ya mungkin tergantung dari Bapak juga ya bagaimana gitu mau bisanya misalnya jam berapa gitu. Karena ada beberapa mapel juga sih yang memang sudah di schedule untuk di pagi dan di siang kemudian di sore gitu untuk di bimbel ini. Itu kalau untuk matematika karena memang tadinya saya berpikirnya gitu, kenapa diambil malam? Karena Ibu Bapak ini sudah free dari beberapa kegiatan. Nah, gitu ya gitu. Oke. Baik, silakan mungkin dilanjut satu soal lagi ya Pak ya. Satu soal lagi. Oke, Bapak Ibu untuk permutasi siklis rumusnya itu kalau ada n elemen itu n kurang 1 faktorial. Jadi misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya kombinasi, banyaknya kemungkinan duduk dalam sebuah meja budar itu adalah, ini untuk 7. Oh, bukan 6 ini, salah. Ini P7 itu sudah 7 kurangi 1 faktorial atau 6 faktorial. Nah, sekarang kita punya sebuah kondisi bapak, anak dengan ibunya itu ingin selalu berdekatan. Jadi caranya itu, ini semuanya ada berapa orang? Sepasang suami istri dengan seorang mengundang 5 orang. Berarti mengundang 5 orang, satu yang diundang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak ini tidak mau ingin selalu duduk berdekatan. Berarti ini bisa dianggap harus diikat. Harus diikat supaya tidak terpisah. Jadi dianggap saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi ada 6 elemen, dapat dianggap 6 elemen. Jadi banyaknya itu 6 elemen ini adalah 6 kurangi 1 faktorial atau 5 faktorial. 5 faktor itu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya 24, 24, 120. Tetapi kondisi anak, ibu, dan ayah ini sebetulnya masih bisa berputar walaupun mereka duduknya berdekatan. Mungkin anaknya di sini, ibunya di sini, ayahnya di sini, atau mungkin juga ayahnya di sini, ibunya di sini, anaknya di sini. Nah, posisi ini kemungkinan itu ada 3 faktorial. Sehingga untuk pertanyaan nomor 24 ini banyak susunan yang berbeda yang mungkin untuk mereka duduk adalah 3 faktorial dikali dengan
3 faktor itu berasal dari ayah, ibu, dan anak dengan 5 masuk 6. 6 kurangi 1 faktorial. Jadi 3 faktorial kali 5 faktorial atau 6 kali 120. 720. Begitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti untuk tidak siklis juga untuk misalkan duduknya berbaris. Duduknya berbaris, ingin ada suami istrinya ingin selalu berdekatan, jadi dianggap satu dianggap sebagai suatu kesatuan, tapi nanti dikalikan dengan banyaknya kemungkinan itu, seperti itu. Oke, yang pertanyaan nomor 25 juga hampir sama. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan coba membuat penyelesaiannya dalam bentuk yang lebih rapi, kemudian nanti akan dibagikan untuk bisa Bapak Ibu pelajari di rumah. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan, atau mungkin Bapak Ibu punya soal yang ingin dibahas di sini, mangga dipersilahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan ujian nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Andri. Atur nuhun. Baik, terima kasih nuhun pisan Pak Saifuddin Zuhri. Nah, Ibu Bapak, memang kemarin itu kita nanti juga saya akan share soal yang saya dapatkan juga ya dari sumber yang terpercaya juga lah, yang saya sampaikan juga ke Pak Saifuddin Zuhri untuk dibahas. Nah, nanti saya pun share di grup, ini soal dari mana sih dapatnya Pak Saifuddin. Nah, itu nanti saya pun share di grup untuk soal-soalnya. Dan mudah-mudahan juga nanti sebelum pertemuan ini tuh bisa dibahas juga ya di masing-masing, nanti bisa dipertanyakan itu di sini. Nah, kemudian juga memang kalau dari soal yang saya kirim itu sebetulnya sudah random gitu ya, sudah dicampur gitu. Cuman mungkin dari Pak Saifuddin Zuhri ini untuk memudahkan, jadi pertemuan satu ini kita bahas tentang aljabar semua gitu. Untuk pertemuan yang kedua itu nanti ada bangun ruang, kemudian nanti ada pedagogiknya juga. Nah, kenapa yang pedagogiknya itu tidak di kelas besar gitu ya, seperti bahasa Inggris, PKN, IPS, dan matpel yang lainnya? Karena sengaja saya pisahkan supaya nanti pedagogiknya itu lebih ke materi ataupun ke mapel masing-masing gitu. Karena konteksnya pasti akan berbeda. Ketika penerapan metodenya pun pasti berbeda gitu ya. Untuk matematika nggak mungkin sama dengan bahasa Inggris. Jadi makanya untuk pedagogiknya pun nanti akan dibahas juga di Zoom meeting ini. Nanti mungkin di pertemuan keberapa ya Pak Saifuddin Zuhri ada untuk materi-materi untuk pedagogi khusus gitu. Nah, Ibu Bapak, ini pun saya kira sangat bagus sekali ya pembahasannya. Jadi saya pun mendengarkan dari tadi itu, jadi saya belajar berhitung juga nih seperti ini gitu. Karena selama ini kalau menemukan soal seperti itu saya langsung tembak saja gitu ya. Nah, kemudian juga